Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam Mutiara Pagi hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 bersama saya Romo Agus Cesar. Kita akan merenungkan Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Kita mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam bait Allah waktu Abiatar menjadi imam besar, lalu makan roti sajian itu yang sebetulnya tidak diperbolehkan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, mendengarkan perikop Injil Markus bab 2 tadi, ada dua prinsip yang dapat kita petik sebagai inspirasi, sebagai pesan Tuhan untuk kita renungkan hari ini, saudari-saudara. Yang pertama, bahwa segala peraturan hukum dibuat untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Peraturan bukanlah tujuan di dalam dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan manusia. Bagi orang-orang Yahudi, kebajikan atau kebaikan itu ada demi memenuhi hukum. Tetapi bagi Yesus, saudari-saudara, mengamalkan hukum itu hanya menjadi sempurna apabila hukum itu mengabdi demi kebaikan manusia. Yang kedua, bahwa Yesus sebagai putra Allah tidak bisa dibatasi oleh peraturan-peraturan, oleh hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Seberapapun tingginya tentu saja, saudari-saudara. Sebab hanya ada satu hukum yang terutama bagi Tuhan, yaitu hukum kasih. Allah adalah kasih, maka ia pun tidak mungkin mengingkari hakikat dirinya sebagai kasih. Setiap peraturan ada untuk mengabdi pada hukum yang utama itu. Sehingga benar apa yang dikatakan Rasul Paulus, saudari-saudara, bahwa kasih itu adalah kepenuhan hukum. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat beriman, orang-orang Kristiani, juga sebagai warga masyarakat, warga negara, kita hidup dengan macam-macam peraturan, macam-macam ketentuan, macam-macam hukum yang tidak mungkin kita tolak. Saya ingin mengkhususkan, menyoroti dalam kaitan dengan hidup kita sebagai orang beriman, orang Kristiani, saudari-saudara. Kita sebagai umat Allah, baik itu hierarki maupun awam, seringkali dihadapkan pada pilihan-pilihan untuk mau taat pada hukum atau taat pada kasih. Kita perlu sungguh-sungguh menerapkan prinsip Yesus yang
Jika berhadapan dengan tegangan antara hukum dan kompromi, Yesus memilih untuk melakukan apa yang membebaskan manusia, bukan apa yang membebani atau bahkan membelenggu manusia, sebagaimana ditegaskan Yesus dalam Injil hari ini, saudari-saudara. Memang, saudari-saudara, praksis gereja Katolik itu memang sangat diatur oleh banyak hukum, banyak ketentuan yang tertuang di dalam hukum kanonik. Belum lagi macam-macam peraturan yang berkaitan dengan liturgi, ini, itu, dan sebagainya. Banyak sekali. Sedangkan pengalaman hidup real umat beriman, saudari-saudara, justru seringkali lebih membutuhkan pendekatan pastoral, sentuhan manusiawi, sentuhan kegembalaan, yang mana biasanya lebih mengetengahkan kasih, lebih menunjukkan empati, simpati, lebih menunjukkan compassion atau bela rasa, seperti yang dilakukan oleh Yesus pada para rasulnya yang memetik gandum pada hari Sabat, membebaskan wanita berzinah yang menurut hukum harus dirajam atau dilempari batu sampai mati. Hukum itu wajib dan perlu tentu saja untuk mengatur hidup bersama yang harmonis, yang teratur. Namun, saudari-saudara, belas kasih justru perlu untuk memanusiakan manusia. Sekali lagi, saudari-saudara, hukum dibuat untuk kepentingan manusia dan bukan manusia untuk hukum. Moga-moga dalam seluruh aktivitas kita hari ini, dalam perjumpaan kita dengan siapapun, kita menampilkan diri sebagai pembawa belas kasih Tuhan, mau menunjukkan bela rasa, empati kepada siapapun. Biarlah melalui sikap hidup kita, melalui kesaksian hidup kita, semakin banyak orang memuliakan Tuhan, dan tentu saja semakin banyak orang kemudian terbebaskan dari macam-macam belenggu. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Ya Yesus yang baik, ajari kami untuk secara bijaksana mengelola hidup kami. Dan bantulah kami untuk selalu meneteskan setitik belas kasih dalam setiap tindakan yang menuntut pelaksanaan aturan hidup. Anugerahilah kami kebijaksanaan agar mampu bertindak dengan baik, dengan bijaksana penuh kasih pada saat dibutuhkan oleh sesama, lebih-lebih yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.